Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua sehat dalam anugerah Tuhan, dan saudara diberi kekuatan hikmat untuk boleh mengatasi setiap ujian, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari, dan engkau menjadi pemenang-pemenang dalam segala persoalan kehidupanmu saudara. Dan sebelum kita belajar bersama hari ini, kita berdoa bersama agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Tuntunlah kami untuk mengerti rahasia firman-Mu di hari ini, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Beberapa hari yang lalu saya dapat WA dari seorang kekasih Tuhan dari kota yang lain, menceritakan dia punya mertua itu katanya takut Tuhan, katanya cinta Tuhan, katanya jadi orang Kristen, tetapi ketika anaknya membuka lagu rohani dia meninggalkan ruangan, dingin, apatis. Dan di waktu yang lain ada juga kekasih Tuhan yang membicarakan, menceritakan melalui WA dengan saya, dia punya anak walaupun ibadah online di rumah, tetap saja tidak mau beribadah bersama-sama. Nah saudara, inilah kondisi kekristenan hari ini. Di akhir zaman dikatakan, kitab Timotius berkata begini, bahwa orang percaya sudah mengabaikan agama, tidak peduli dengan agama. Nah saudara, prinsip ketika kita berkata kita anak Tuhan, maka dasarnya kita akan mencintai perkataan Tuhan. Kita akan mencintai apapun tentang Tuhan. Firman Tuhan kita cintai, rumah Tuhan kita cintai, pekerjaan Tuhan kita cintai. Begitulah seharusnya sebagai anak Tuhan. Nah saudara, tidak perlu heboh-heboh lah untuk engkau mencintai pekerjaan Tuhan atau engkau mengambil pelayanan, karena itu nanti levelnya kedewasaan. Tapi cinta rumah Tuhan lah. Tidak usah heboh-heboh lagi. Engkau mau berpikir mau bantu bangun gereja, belikan kursi, belikan AC, belikan motor, belikan sepeda, belikan mobil untuk gereja. Tidak usah heboh-heboh. Saudara, yang penting datang dulu ibadah. Cintai rumah Tuhan saja dulu. Kalau engkau memang cinta Tuhan. Nah, tidak usah heboh-heboh. Saudara mau belikan Alkitab kepada Pak Pendeta, segala memberikan Alkitab pada jemaat, tidak usah. Saudara, mulailah melangkah dengan membaca firman Tuhan dulu. Kalau engkau cinta Tuhan, maka engkau cinta akan perkataan Tuhan. Engkau cinta akan kehidupan Tuhan. Engkau cinta rumah Tuhan. Engkau cinta akan pekerjaan Tuhan. Itulah orang Kristen yang dewasa, saudara. Firman Tuhan datang kepada kita di hari ini, kita mau bersama-sama belajar. Kalau saja saudara masih orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak mau tahu tentang pengetahuan firman, hari ini dengarlah firman Tuhan. Berpalinglah engkau kepada teguran Tuhan. Berpalinglah. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau menghajarmu, maka Tuhan menegurmu dulu, saudara. Wahyu pasal 3:19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur, ku hajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara, ada prinsipnya. Tuhan itu menegur dulu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat apa? Lewat suara Tuhan. Melalui apa? Melalui hamba-hamba Tuhan. Baik dalam gereja lokalmu, gembala-gembala sidang, ataupun pastor, dan juga melalui media sosial hari ini, baik melalui YouTube, Instagram, Facebook, ketika engkau membuka video firman Tuhan, khotbah-khotbah, ketika engkau mendengar, tiba-tiba tertemplaklah engkau. Di saat itu Tuhan sedang menegur engkau, saudara. Baik, kita baca bersama-sama dalam Amsal pasal 1 ayat 22-23. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudara, dikatakan pencemooh masih suka kepada cemooh. Orang-orang yang suka menjelekkan orang lain masih suka kehidupannya menjelekkan orang lain. Tidak mau bertobat-tobat, sukanya mencemooh. Bahkan dikatakan dia ini seorang yang pencemooh. Saudara, bertobatlah.
Berpalinglah kepada teguhan Tuhan. Jangan lagi menjadi cemooh, saudara, pencemooh, menjelekkan orang. Hidupnya suka menjelekkan orang. Siapa engkau? Siapa kita yang mau menjelekkan orang, mau menghakimi orang lain? Menghakimi pemimpin, menghakimi pendeta, menghakimi gembala, menjelek-jelekkan mereka. Masih suka engkau hidup di situ? Keluar, move on, saudara. Keluar dari hidupmu sekarang. Ketemu dengan seseorang, bicara, menjelekkan si A, menjelekkan si B, menjelekkan si C. Ketemu dengan si B, bicara, menjelekkan A, menjelekkan C, menjelekkan semua. Ya ampun, itu kalau tidak ketemu, karena terbatas Pak, terbatas hari ini, saya jarang ketemu. Rasanya tuh pengen ngomong. Buat apa sekarang? Media sosial. Pasang status. Menjelekkan si A, menjelekkan si B, menjelekkan si C, menghakimi A, menghakimi B, menghakimi C. Saudara, woi, bertobat. Pencemooh gemar kepada cemooh. Suka. Kehidupannya tuh, kalau tidak menjelekkan orang lain tuh tidak puas. Kalau tidak mengatai orang lain tuh tidak puas. Woi, bertobatlah saudara, bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah sangat dekat. Kedatangan Yesus sudah sangat singkat. Bertobatlah saudara. Itu yang pertama. Kenapa? Karena penghakiman itu milik Tuhan. Kalaupun dia jahat, kalaupun dia jelek, kalaupun dia memang orang yang menyedihkan, saudara, engkau bertugas mendoakan. Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk yang membenci kamu. Doakan. Tugas kita doakan, bukan menghakimi. Siapa kita? Yakobus berkata di dalam pasal 4 ayat 12, katakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Yang sanggup menghakimi, yang sanggup membinasakan, yang menghukum, tidak ada kata lain, yaitu Tuhan Yesus Sang Raja kita. Tugas kita mendoakan kalau ada yang salah. Bukan menghakimi, bukan menjelekkan. Puas kalau tidak menjelekkan, nasinya kurang. Ibarat makan nasi tidak ada, makan sayur tidak pakai garam. Tawar hidup ini. Ya ampun, saudara, bertobatlah. Hal yang kedua dikatakan, orang bebal benci kepada pengetahuan. Orang yang tidak mau dididik. Orang yang tidak mau mengalami pembaharuan akal budi. Padahal hidup kekristenan itu tiap hari harus ada pembaharuan akal budi. Bertumbuh seiring perjalanan iman kekristenan. Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, Tuhan inginkan kita ini mengalami pembaharuan budi pekerti. Sesungguhnya hidup kita dari lahir, saudara, kalau kita belum mengenal Tuhan, maka kita bertumbuh pembaharuan akal budi kita terima dari mana? Dari orang tua kita. Orang tua dari mana? Dari nenek moyangnya, dari kakek nenek kita. Terus begitu, saudara. Apa yang kita lihat? Kita lihat di lingkungan kita lihat di televisi, kita dengar di mana-mana, itulah yang masuk maka akal budi ini harus dibaharui. Lewat apa? Kita ini tidak boleh lagi hidup standar dunia, tapi standarnya firman Tuhan. Makanya kita cinta akan Tuhan. Cinta dididik. Orang bebal tidak mau terima didikan. Kenapa tidak mau? Kenapa? Karena dia merasa sudah hebat. Suatu waktu saya mengunjungi satu keluarga, ini anak mudi beribadah di gereja. Orang tuanya belum berjemaat. Kami kunjungan ke sana, saya sedang layani. Karena ternyata memang ada satu masalah besar di tengah keluarga dan saya berdiri untuk menyelesaikan. Pada waktu itu saya kunjungan, saudara tahu apa yang terjadi pada waktu saya bicara. Ini orang tua memang sudah usia lebih tua dari saya. Saya sekarang masih 40, walaupun wajah saya seperti 30, saudara ya. Saya 40.
Nah, ini orang tua sudah 50-an, saudara, suami istri. Masalah yang ada ini masalah rumit, saudara, masalah ribet. Pokoknya seperti benang kusut. Nah, saya hadir sana saya untuk menyelesaikan. Karena saya bilang ini masalah harus ditarik satu persatu lewat kebenaran firman. Waktu saya sampaikan, saya pulang, sang pemudi ini cerita ke saya, bapak mama tidak suka, kenapa? Karena om itu, tante itu seperti ngajarin mereka. Iya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengajarkan sebagaimana firman yang disampaikan, yang saya pelajari, saudara. Dan ternyata masih saja ada anak-anak Tuhan yang merasa lebih senior, lebih usia lebih tua. Kalau saya tua dari kamu tidak layak ngajar saya. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, dengar baik-baik. Hidup ini terus belajar. Sampai hari ini pun saya tetap belajar. Saya punya beberapa mentor dan saya terus mengkonsultasi. Kalau saya belajar nggak ngerti, nggak dapat sesuatu, saya tanya dengan para pendeta senior saya. Amin, saudara. Kalau saya tanya jemaat, silakan bertanya ke saya. Tapi ingat, kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak akan jawab. Karena saya tidak mau menyesatkan kalian. Tunggu, sabar. Karena saya kan masih belajar juga. Saya akan tanya dengan para senior saya yang memang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Baik dalam akademis maupun dalam pengalaman hidupnya. Nah, saudara, engkau jangan jadi orang bebal yang tidak mau tahu dan tidak mau dididik oleh kebenaran firman. Wah, gembalaku udah tua. Anaknya yang khotbah hari ini, ya anaknya kalau khotbah menyedihkan, ngantuk. Anaknya khotbah tidak lucu, tidak tegas. Anaknya khotbah, ya ampun. Ya kan? Begitu. Tidak bisa, saudara. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Kalau gembala, pemimpin saudara sudah tua, dia akan mendelegasikan. Kemana dia akan delegasikan? Tentunya dia minta tuntunan Tuhan. Kalaupun didelegasikan ke anaknya, dia akan mendoakan, dia akan membimbing, dia akan menuntun anaknya. Diupayakan anaknya ini untuk takut akan Tuhan, saudara. Amin. Nah, engkau tunduk pada otoritas gembalamu. Kepada siapa dia mempercayai? Aku tidak dipercaya. Ya bukan kalau engkau nggak dipercaya, jangan minta dipercayai, saudara. Saya aja jadi gembalanya, tidak cocok anaknya. Tidak bisa juga demikian. Saudara, dengar baik-baik. Firman Tuhan is firman Tuhan. Pribadi yang menyampaikan, entah dia cara menyampaikannya bagaimana, tetap firman Tuhan itu adalah firman Tuhan. Tapi ingat, kita tetap juga belajar, saudara. Jangan sampai kita dengar firman Tuhan ini menyesatkan ini. Kita ikut juga, habis kita nyemplung juga. Orang bawa kita ke jurang, kita masuk ke jurang sama-sama, ngapain? Kita tengok nih, benar enggak nih firman Tuhannya. Makanya kita belajar firman juga, saudara. Di rumah kita baca firman. Orang yang cinta Tuhan, cinta perkataan Tuhan, cinta firman-Nya, belajar memahami firman, saudara. Ada juga, ya kalau Tuhan izinkan ke depan, saya rindu juga membuat kelas-kelas khusus, ya saudara, ya, kelas mempelajari firman, bagaimana cara mempelajari Alkitab, ya kan? Memang secara praktis tentunya kita harus membaca Alkitab, mengamatinya, lalu menelitinya, kemudian mengaplikasinya bagaimana, apa konteksnya, apa latar belakangnya, surat ini dibuat, kitab ini dibuat, siapa penulisnya, tahun berapa ditulisnya, latar belakangnya bagaimana. Jangan sampai kita comot-comot ayat terus. Bapak Ibu Saudara, orang yang cinta Tuhan, orang yang mau dididik, mau diajar, tidak seperti sombong rohani. Tahu sedikit ngajar orang lain. Boleh tidak ngajar? Boleh. Tapi baru tahu sedikit, baru belajar sedikit, udah ngajari pendetanya, ngajari gembalanya yang sudah senior. Jangan dulu, saudara. Engkau belum tahu paham banyak firman, tidak usah dulu. Untuk mengajari gembala para seniormu, jangan. Kalaupun saya, ya saudara, kalau saya ketemu dengan para hamba-hamba Tuhan senior saya, di atas saya yang sudah pengalaman dalam pelayanan, saya kan baru kurang lebih 10 tahun terjun dalam pelayanan pengembalaan. Tapi kan di daerah saya ada yang lebih 20 tahun, 30 tahun, ada yang 15 tahun, lebih senior dari saya. Saya mengasihi mereka. Kalau pas pada waktu mereka cerita, berbagi firman, saya meresponnya, saya mengimani.
Terkadang saya berbagi juga, saudara. Waktu saya menceritakan berbagi firman, saya bilang, Pak, kalau menurut saya ya Pak ya, kalau menurut saya gitu. Jadi kita ada kerendahan hati, saudara. Sekalipun kita belajar lagi, tetap kita tidak boleh jadi orang bebal. Orang bebal itu tidak mau dididik, tidak mau mendengar firman, tidak mau mengubah paradigmanya dalam cara pandang. Nah, belajar. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mengapa sih Tuhan ingin kita berpaling? Dikatakan ayat 22 tadi, berapa lama lagi orang yang cinta akan keadaan itu? Engkau masih suka pencemooh. Tuhan berkata berapa lama lagi? Tuhan berkata cukup nak, cukup. Jangan lagi kau jadi pencemooh, jangan jadi orang bebal yang tak tahu mau firman Tuhan. Cukup. Kenapa? Karena dikatakan ayat 23, dia ingin mencurahkan isi hatinya. Dia ingin bercerita dengan saudara. Dia ingin memberikan engkau solusi-solusi dalam segala masalah pencobaan hidup di dalam hidup yang kau sedang jalani dalam dunia. Kan masalah datang tiba-tiba, sekonyong-konyong. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah orang tua, masalah anak, masalah lingkungan. Tiba-tiba datang. Bagaimana cara kau mengatasinya? Ada solusi-solusi yang Tuhan ajarkan. Maka Tuhan berkata, nak, berpalinglah kepada teguranku. Kenapa? Karena aku ingin mencurahkan isi hatiku, mengajarkan kepadamu. Supaya apa? Supaya engkau bisa menjalani hidup di dalam dunia ini dan imanmu tidak gugur di tengah jalan. Oh, indahnya berjalan bersama Tuhan, saudara. Saudara, jangan pernah bosan mendengarkan firman. Jangan pernah bosan membaca firman. Kesukaan. Baca kitab Kejadian sampai Wahyu, Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Keluaran, Yosua, Hakim, Rut. Terus saudara, baca sampai Maleaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. 66 kitab sudah sampai Wahyu selesai. Baca lagi dari Kejadian lagi. Terus karena engkau mencintai Tuhan. Orang mencintai Tuhan, dia akan mencintai perkataan Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai umat Tuhan. Dia akan merindukan sebagaimana Daud berkata dalam Mazmur 84:10. Lebih baik satu hari di dalam pelatamu dan berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik merindukan Tuhan, saudara. Bekerja banyak boleh, beraktivitas, tetapi ada kerinduan. Menantikan hari Minggu, menantikan hari ibadah. Haleluya. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan mencintai perkataan Tuhan, dia akan mencintai umat Tuhan, dia akan mencintai pekerjaan Tuhan. Kerinduannya Tuhan, kalau bisa aku ingin melayani Tuhan hari ini. Tuhan, apa saja Tuhan, kalau aku tidak bisa jadi WL, jadi single, jadi pembawa LCD, nari tambohin tidak bisa karena sudah tua. Tuhan, bagaimana kalau aku jadi asal saja menyambut tamu, karena senyumanku masih dibutuhkan oleh orang-orang yang bermasalah. Datang ke gereja dengan beban berat dari rumah, tiba-tiba ke gereja, ketika engkau sambut shalom, saudaraku, ada kebahagiaan, ada kelegaan tanpa dia bicara masalah. Dia tengok senyum di wajahmu, ada kemuliaan Tuhan. Oh Pak, saya tidak bisa jadi asal karena saya malu. Wajah saya jelek. Gambar dirimu diubah, saudara. Haleluya. Aduh, saya rindu sekali banyak hal yang saya mau ajarkan pada saudara. Tiap-tiap hari Tuhan tuntun saya untuk memberikan pengajaran-pengajaran. Saudara, tiap-tiap hari kita mencintai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ini sudah pelajaran ke-49. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesehatan. Tiap hari saudara, saya melihat dari sejak saya berbagi firman Tuhan dari hari ke hari, sampai hari ini sehat badan ini. Kuat, strong. Dan saya percaya saudara juga dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, berpalinglah kepada teguran Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah taat, setia kepada Tuhan, terus dekat kepada Tuhan. Cinta Tuhan, cinta perkataan Tuhan, cinta rumah Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Dan bagi saudara lihat keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu, orang tua, mertuamu, ataupun dia tetanggamu, saudara seimanmu yang masih setengah-setengah, saudara bagian saudara, nasihati mereka.
Karena ini waktunya, berpalinglah kepada teguran Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah menegur, artinya Tuhan mengasihi. Wahyu pasal 3:19, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur. Ku hajar. Karena itu relakan hati dan bertobatlah. Kalau ditegur tidak mau, saudara siap-siap dihajar Tuhan, tampar, habis. Entah tiba-tiba usahamu goyang, ekonomi miring, kemudian juga keluargamu yang bahagia tiba-tiba berantakan, ada banyak persoalan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tegur tidak bertobat, dihajar Tuhan. Untungnya hajarnya kecil, pelan dulu. Tapi kalau masih belum bertobat, dihajar kasar, supaya bertobat. Karena Tuhan inginkan anak-anaknya masuk ke surga yang mulia. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anak-anak-Mu hari ini yang sudah mendengarkan firman. Kiranya anugerah Tuhan turun atas mereka, pemahaman firman disampaikan kepada mereka untuk mereka melakukan bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu hari ini yang mendengarkan firman. Kalau situasinya masih bebal, masih keras, tidak mau mengubah paradigma, tidak mau mengubah pola hidup, kebiasaan-kebiasaan masa lampaunya. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, ubah hati anak-Mu Tuhan, supaya mulai hari ini anak-anak-Mu mencintai Tuhan, mencintai perkataan Tuhan, mencintai rumah Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai seluruh hal tentang Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehingga firman datang kepada mereka, dan mereka akhirnya boleh mempunyai kekuatan hikmat untuk mengatasi setiap ujian, masalah, cobaan di dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, haleluya, amin. Saudara, jika firman ini jadi berkat bagi saudara, saudara bisa bagikan kepada keluargamu, sahabatmu, dan teman-teman seiman, agar mereka menikmati berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.